dia meminta untuk memberitahu semua orang bahwa Yusuf bukanlah seorang pencuri. Faikoh juga berpesan kepada Nabi Yakub untuk menjaga Yusuf baik-baik karena dia akan menjadi nabi setelah Nabi Yakub. Faikoh pun meninggal dengan tenang karena dia sudah mengatakan semua kebenaran yang terjadi pada semua orang. Pada suatu malam, Nabi Yakub bermimpi sesuatu yang mengerikan, di mana ada seorang anak yang sedang dikejar oleh segerombolan serigala, lalu dijatuhkan ke sebuah jurang. Para serigala itu juga akan memangsa anak itu. Nabi Yakub melihat anak itu seusia Yusuf, namun dia tidak melihat jelas wajah anak-anak itu. Yakub dibangunkan oleh Zulfa lalu menceritakan semua kejadian di mimpi itu. Zulfa langsung menceritakan mimpi itu kepada anak-anaknya dan menganggap anak di dalam mimpi itu adalah Yusuf. Karena setelah bangun, Nabi Yakub langsung memeluk Yusuf dengan erat. Para anaknya juga menjawab perkataan ibunya. Jika benar di dalam mimpi itu adalah Yusuf, pasti para serigala itu adalah kami kakak-kakaknya. Zulfa pun memarahi anak-anaknya untuk tidak sembarangan berkata. Ketika Zulfa menceritakan mimpi itu kepada Bilha, dia malah menganggap mimpi itu sangat bagus karena Yusuf akan diserang segerombolan serigala, dan itulah yang memang seharusnya terjadi. Zulfa menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudara Yusuf yang membuat mereka semakin iri kepada Yusuf, karena dalam mimpi itu pun ayah mereka selalu melihat Yusuf. Tapi lagi-lagi Lavi selalu berbeda pendapat dengan anak-anak yang lain. Dia berpikir jika Yusuf mendapatkan kasih sayang yang lebih karena dia tidak lagi mempunyai ibu, sedangkan mereka masih punya semua. Yakub lalu datang dan menceramai anak-anaknya tentang mimpi itu. Dia berkata bahwa jangan menerima begitu saja apa yang telah didengar dan berpikiran yang macam-macam. Di sini Nabi Yakub juga menjelaskan mimpinya yang bukan ditunjukkan untuk Yusuf karena dia tidak jelas melihat wajah anak itu. Nabi Yakub lalu menjelaskan kenapa dia begitu menyayangi Yusuf, karena Yusuf yang sudah tidak mempunyai ibu lagi dan tidak mungkin lagi dia memperlakukan Yahuda anak tertuanya seperti Yusuf yang sekarang, karena Yahuda sudah beranjak dewasa. Maka dari itu mereka semua salah sangka jika Yakub lebih menyayangi Yusuf daripada anak-anak yang lain. Padahal mereka dulu juga diperlakukan sama seperti Yusuf waktu kecil. Salah satu anak yang bernama Sir juga mengatakan kepada semua bahwa Yakub selalu memberikan selimut saat ia sedang tidur dan memperlakukan anak yang lain seperti itu juga. Yakub memberitahu anak-anaknya jika mereka memiliki perilaku seperti orang dengki, di mana itu adalah perilaku setan. Saat sedang istirahat mengembala kambing, para anak-anak didatangi oleh orang asing yang mengatakan bahwa dia mengetahui semua masalah yang mereka alami saat ini. Orang ini datang kepada mereka untuk menghasut dengan mengatakan di dalam mimpinya dia melihat mereka yang sedang memandu anak kecil, seakan-akan mereka adalah budak baginya dan anak kecil itu adalah tuan mereka. Lalu orang itu pun pergi. Mereka menyadari bahwa wajah orang itu sangat buruk dan baunya sangat busuk. Dan tak berselang lama orang tadi datang dan pergi tiba-tiba hilang tanpa meninggalkan jejak entah kemana. Yahuda juga berkata bahwa mimpi orang itu sangat mirip dengan mimpi Yusuf saat itu. Sifat anak-anak Nabi Yakub ini memang sudah dikuasai oleh setan. Mereka dengan sengaja merusak ladang milik warga lain, dan saat warga itu protes dia malah dihajar oleh anak-anak Nabi Yakub. Mereka juga menyatakan diri sebagai pemilik tanah Kan'an hingga berhak melakukan apapun. Nabi Yakub pun langsung memarahi anak-anaknya dan meminta maaf kepada salah satu warga yang menjadi korban, lalu akan mengganti kerusakan kebunnya. Pada malam harinya, saat Nabi Yakub sedang bermunajat kepada Allah, ia melihat Yusuf sedang bermimpi. Setelah dibangunkan, Yusuf menceritakan mimpinya kepada Nabi Yakub. Yusuf mengatakan bahwa ketika dia sedang berada di tengah gurun, turunlah sebuah cahaya dan singgasana yang lalu diduduki oleh Yusuf. Saat ia diberikan pakaian yang bagus, lalu datang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud di hadapannya. Yakub lalu menjelaskan mimpi Yusuf bahwa matahari yang di hadapannya adalah Nabi Yakub sendiri dan bulan adalah ibunya Yusuf, sedangkan 11 bintang adalah saudara-saudaranya Yusuf yang lain.
Yusuf nanti ketika sudah dewasa akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan manusia dan para wali-wali Allah. Yakub selalu berpesan kepada Yusuf, sampai tibanya waktu itu jangan sekalipun dia menceritakan mimpinya kepada siapapun, apalagi saudara-saudaranya, karena mungkin saja mereka akan iri dan melakukan kejahatan kepada Yusuf. Dan jangan juga diceritakan kepada ibu tirinya, karena mereka akan menyebarkan kepada orang lain. Yusuf bertanya-tanya apakah mungkin saudara-saudaranya akan jahat kepadanya, padahal mereka adalah anak-anak dari Nabi Yakub. Yakub mengatakan, jangan pernah lengah dengan kekuatan setan anakku. Ternyata percakapan mereka didengarkan oleh Bilha yang memang sudah dikuasai oleh setan. Yakub juga mengatakan kepada Yusuf jika Allah sudah memilihnya dan memberikan ilmu takwil mimpi yang akan melebihi Yakub nantinya. Keesok harinya Bilha mulai menceritakan kepada semuanya tentang apa yang telah ia dengar malam tadi. Ketika Yahuda menanyakan langsung kepada Yusuf tentang mimpi itu, Yusuf tak mau menceritakannya karena sudah berjanji kepada Yakub untuk merahasiakan semuanya. Yahuda yang marah lalu akan memukul Yusuf, tapi dia ditahan oleh Lavi. Bilha yang melihat kejadian itu mulai merasa senang karena kini Yahuda sudah mulai berani melawan Yusuf. Yusuf pun mulai bertanya-tanya kenapa Yahuda tak menyukainya, padahal Yakub selalu mengatakan jika saudara harus saling menyayangi dan menghormati. Yusuf lalu mengatakan kepada Yakub bahwa saudara-saudaranya telah mengetahui bahwa Yusuf telah bermimpi. Hal itu membuat Yakub pun tahu kalau itu pasti ulah dari Bilha. Yakub langsung memarahi Bilha karena perilaku buruknya sering mengadu domba anak-anaknya. Dia jugalah yang sering mengajak Zulfa dan Lia untuk ikut mengadu domba anak-anak yang lain. Dan jika sekali lagi Bilha berbuat ulah, maka akan dikembalikan ke Padan oleh Nabi Yakub. Sementara itu para anak-anak yang lain sedang membahas arti mimpi dari Yusuf yang membuat mereka semua menjadi cemas. Yahuda juga merencanakan untuk membunuh Yusuf agar Yakub kehilangan Yusuf dan bisa kembali sayang kepada mereka. Rencana itu langsung dibantah oleh Lavi yang selalu berpikir jernih dengan mengatakan bahwa membunuh saudaranya sendiri adalah sebuah dosa besar dan hukumannya adalah api neraka. Yahuda yang sudah dikuasai oleh setan dengan gampang mengatakan jika sudah membunuh Yusuf nanti mereka bisa bertobat lagi pada Allah karena Allah Maha Pengampun. Lavi yang kalah suara dengan anak-anak yang lain mempunyai rencana lain untuk membuang Yusuf ke suatu tempat yang jauh agar dia tidak bertemu lagi dengan Yakub. Dengan begitu dia berpikir dia akan melupakan Yusuf dan kembali lagi menyayangi mereka. Dia juga mengatakan kalau saudara-saudaranya harus melupakan rencana untuk membunuh Yusuf. Pada keesokan harinya mereka melakukan rencana itu dengan mengajak Yusuf untuk pergi mengembala kambing. Tapi awalnya Yakub melarang mereka mengajak Yusuf karena Yusuf masih kecil. Tapi Sam'un mengiming-imingi Yusuf untuk mengembala kambing. Yusuf pun sangat tertarik untuk ikut mengembala kambing dengan mereka. Karena Sam'un menceritakan tentang suasana di sana yang membuat Yusuf merasa penasaran, Yusuf lalu meminta izin sendiri kepada Yakub agar diizinkan ikut saudara-saudaranya mengembala kambing. Karena Yusuf sendiri yang meminta, akhirnya Yakub pun mengizinkannya untuk pergi mengembala kambing bersama kakak. Tapi sebelum itu Yakub memakai jubah warisan milik Nabi Ibrahim, di mana jubah itu berasal dari surga. Akhirnya Yakub pun melepas kepergian Yusuf kecil untuk ikut mengembala kambing dengan rasa cemas yang sangat besar. Setelah sampai di ladang, Yahuda yang sudah tak bisa memendam rasa dengkinya kepada Yusuf langsung memukulnya sampai babak belur. Semua saudara yang lain pun juga ikut memukul Yusuf yang terus meminta tolong kepada ayahnya. Tapi hanya Lavi saja yang tidak ikut dalam pemukulan itu. Dan ketika Yahuda akan berusaha membunuh Yusuf, Lavi datang dan menghadangnya. Lalu mengatakan, ini bukanlah kesepakatan kita. Yang kita inginkan adalah untuk memisahkan ayah dan Yusuf, bukan untuk membunuhnya. Lalu mereka semua bingung akan membuang kemana Yusuf agar bisa jauh dengan Nabi Yakub. Tak berselang lama mereka melihat sebuah sumur dan berpikir jika Yusuf dibuang di sana maka akan ditemukan oleh pedagang yang mengambil air di sumur itu.
Lavi sebenarnya tidak tega membuang adiknya sendiri ke sumur itu, tapi karena dia kalah suara dengan saudara-saudara yang lain, dia pun terpaksa melakukan hal itu. Sebelum diceburkan ke dalam sumur, Yusuf mengatakan kepada Lavi bahwa dia tetap menyayangi saudara-saudaranya yang lain meskipun mereka berbuat jahat kepadanya, dan memperingatkan Lavi agar jangan sampai Nabi Yakub tahu tentang hal ini, karena jika seorang nabi marah dan mengutuk, maka binasalah mereka semua. Yusuf juga berpesan kepadanya agar segera bertaubat kepada Allah, karena peristiwa ini tak mungkin luput dari penglihatan Allah. Setelah itu Yusuf dijeburkan ke sumur oleh saudara-saudaranya hingga ia pingsan. Di alam bawah sadarnya, Yusuf bertemu kakek-kakek tua yang sudah menunggu kedatangannya dari masa lampau. Dia diberitahu oleh Nabi zaman dahulu tentang kehebatan Yusuf, makanya dia ingin sekali bertemu dengan Yusuf. Dia juga mengetahui kalau akan terjadi peristiwa. Setelah Yusuf sadar, dia langsung memanggil Lavi dan mengatakan jika dia ketakutan berada di dalam kegelapan. Tapi Lavi tidak bisa berbuat apa-apa karena tahu Yusuf selamat. Dia lalu menyuruh semua adik-adiknya untuk pergi dari sana dan berharap Yusuf akan mati kelaparan di dalam sumur.